lebih dari pemenang. Remaja pagi Kristus menyenangkan hati Tuhan. Kerja keras, semua butuh perjuangan. Menjadi remaja teladan gemih, harus tahan uji, tekun, rendah hati. Semua harus melalui proses untuk meraih prestasi terbaik. Menjadi remaja teladan demi
Karena kasih Kristus kita disatukan. Teenager for Christ, remaja bagi Kristus, remaja yang mempersembahkan hidupnya bagi Kristus. Teenager for Christ, remaja bagi Kristus, remaja yang pegang komitmen hidup hanya bagi Kristus. Walaupun godaan datang, cobaan silih berganti, hatinya tetap teguh melekat pada Tuhan. Matanya hanya tertuju pada salib Kristus. Remaja bagi Kristus lebih dari pemenang.
bagi Kristus lebih dari pemenang. Remaja bagi Kristus menyenangkan hati dari pemenang. Walaupun godaan datang, cobaan silih berganti, hatinya tetap teguh melekat pada Tuhan. Matanya tertuju pada salib Kristus. Remaja bagi Kristus lebih dari pemenang. Remaja bagi Kristus menyenangkan hati Tuhan. Kerja keras, semua butuh perjuangan. Remaja teladan geming harus tahan uji, tekun rendah hati. Semua harus melalui proses untuk meraih prestasi terbaik. Setiap orang tunjukkan teladanmu dalam berkata,
Ku sadari semua ini hanya karena anugerah Tuhan. Kini ku diberi kesempatan meraih cita impianku. Ku berjanji kan ku buat yang terbaik untuk kemuliaan-Mu. Inilah hidupku Tuhan, ku serahkan hanya untuk-Mu, menjadi teladan bagi setiap orang. Pakailah hidupku Tuhan, walau ku masih remaja, menjadi teladan untuk kemuliaan Tuhan. Kini ku diberi kesempatan meraih cita impianku. Ku berjanji kan ku buat yang terbaik untuk kemuliaan-Mu. Inilah hidupku Tuhan, ku serahkan hanya untuk-Mu, menjadi teladan bagi setiap orang. Pakailah hidupku Tuhan, walau ku
dipulihkan. Karena kasih Kristus kita disatukan.
Tes for Kak Ading dengan teman-teman 19 yang mau pimpin ibadah, so boleh tes sound dari sekarang, Jo. So boleh unmute, Jo, yang mau pimpin ibadah. Ading aman suara Kak Ading. Teman-teman 19 dang. So lengkap semua yang Mbak pimpin. Shalom. Damai. Shalom. Dapat dengar? Boleh. Ada dapat dengar. Oh ya, Kak, di sini kan kita di luar kota, jadi yang tempat yang kosong cuma di sini. Kalau agak dekat jalan ini sih, agak dekat agak dekat jalan, jadi ada suara-suara atau motor. Iya. Nggak apa-apa. Kak Ading aman suara Kak Ading. Ciri saya Mbak MC Kang. Iya, Kak. Oh iya, sejam 8 ini semua mulai nih. Oke, shalom kakak-kakak dan teman-teman. Yang hadir di room ini boleh unmute dengan open kamera, Jo. Boleh open kamera. Mute katu. Mute. Terus open kamera, Jo. Karena ibadah semua mulai. Oke, shalom kakak-kakak dan teman-teman sekalian. Baiklah, ibadah Mengikuti segala hal yang rohani itu hanya karena kewajiban saja. Hanya formalitas belaka, bukan karena kerinduan hati kita. Nah, teman-teman, oleh karena itu saya mengajak kita untuk berdoa, mengakui dosa kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Namun sebelumnya, mari kita angkat pujian seperti yang kau ingin. Bukan dengan barang fana, kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan,
Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Disilahkan. Mari kita selalu doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena atas penyertaan-Mu sehingga sampai saat ini Tuhan kami masih boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan Tuhan, pada kesempatan ini kami mau datang tunduk di hadirat-Mu Tuhan, seraya mau mengakukan setiap dosa pelanggaran yang sudah kami perbuat melawan kehendak-Mu, baik itu karena perkataan kami yang seringkali mengucapkan kata-kata yang kotor atau pikiran kami, bahkan perbuatan kami yang tidak berkenan kepadamu Tuhan. Entah itu kami lakukan entah yang kami lakukan terhadap orang tua kami, sesama kami, atau terlebih Tuhan sudah menyakiti hatimu Tuhan. Pada saat ini kami mau minta ampun di hadapan-Mu, kiranya Engkau mensuci kuduskan kami Tuhan, agar kami boleh layak lagi untuk masuk lebih dalam ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan ajarilah kami juga Tuhan untuk mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengampunan-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Teman-teman, kita telah tiba dalam saat untuk merenungkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Aldrian Lombagia. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita dengan mengangkat lagu pujian yang berjudul Bejana. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Dipersilakan kepada Adim. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Adik-adik remaja dan teman-teman pembina yang tergabung dalam keluarga besar remaja teladan wilayah Manado Daya. Saat ini mari kita siapkan hati kita untuk kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, malam ini kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, ketika ada kesempatan yang indah, keluarga besar remaja teladan wilayah Manado Daya. Kami datang kepadamu Tuhan, merendahkan diri di hadapan-Mu, sambil kami bermohon, Tuhan kena menolong kami saat ini. Kami akan belajar bersama firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu adalah kekuatan bagi kami.
yang akan menuntun kami untuk semakin setia dan taat kepadamu Tuhan. Karena itu Bapa, kami memohon kepadamu biarlah kuasa Roh Kudus akan menguasai kami, menolong kami ketika kami membaca, ketika kami memahami bersama firman-Mu, kami boleh memperoleh pengertian yang benar, yang sesuai kehendak-Mu Tuhan, untuk kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu Tuhan, biar Tuhan pakai itu boleh menjadi alat Tuhan, boleh menjadi saluran berkat Tuhan di malam hari ini. Tolong kami semua Tuhan, walaupun kami belum bisa berjumpa secara langsung, tapi lewat media online yang ada, kami akan belajar bersama karena kami percaya Tuhan akan hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan Tuhan kami serahkan semuanya, jadilah menurut kehendak Tuhan saja, bukan kehendak kami. Dalam nama Yesus kami berdoa ini. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan membaca pembacaan kita di sepanjang minggu berjalan ini dalam Keluaran pasal 20. Keluaran 20, kita akan baca ayat 1 hingga ayat yang ke-17. Saya akan bacakan buat kita semua. Sementara saudara-saudara sekalian, teman-teman dan dari remaja dapat mengikuti lewat Alkitab yang ada di depan kita masing-masing. Keluaran pasal 20 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, itu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang-orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian firman Tuhan. Yang boleh kita baca bersama di malam hari ini.
teman-teman pembina, adik-adik remaja, dalam keluarga besar remaja teladan wilayah Manado Daya, bersyukur tentunya kalau malam ini, walaupun masih lewat media Zoom, orang boleh bersama-sama beribadah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, gereja kita mengangkat tema hukum Tuhan sebagai pelita hidup. Bagian Alkitab dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 merupakan bagian kisah ketika Tuhan Allah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tanah di mana bangsa Israel mengalami perbudakan. Dan mereka dibawa Tuhan untuk menuju ke tanah Kanaan. Musa menulis kitab Keluaran sekitar abad 13 sebelum Masehi. Dalam cerita ini, pada bulan ketiga mereka tiba di padang gurun Sinai dan berkemah di depan gunung Sinai. Musa saat itu naik ke atas gunung Sinai menghadap Allah. Itu boleh terlihat dalam Keluaran 19 ayat 1 sampai 3. Dan di sana Musa menerima hukum Tuhan yang ditulis di 2 loh batu. Keluaran 31 ayat 18. Isi dari hukum Tuhan itu terurai dalam Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai 17. Yang orang kenal dengan 10 hukum Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 10 hukum Tuhan ini sebagai titik awal kehidupan moral, mengajarkan apa yang benar, dan untuk membentuk etika atau melakukan yang benar dari umat Tuhan, yang lebih khusus ditujukan kepada bangsa Israel saat itu. Peraturan ini diberikan Tuhan untuk menata kehidupan bangsa Israel yang dikatakan Tuhan sebagai bangsa yang tegar tengkuk atau keras kepala. Boleh lihat dalam Keluaran 30 ayat 9. Ke-10 hukum ini ditulis langsung oleh Allah di atas 2 buah loh batu. Kemudian Allah berikan kepada bangsa itu bertujuan untuk mengarahkan hidup mereka untuk berjalan dalam kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kalau orang lihat bersama, hukum Tuhan ini ada 2 bagian besar. Yang pertama, jalinan hubungan manusia dengan Allah. Itu orang boleh lihat pada ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kemudian yang kedua, jalinan hubungan manusia dengan manusia atau sesama. Jadi 2 pokok ini yang menjadi isi dari hukum 10 hukum. Nah, mari orang lihat secara cepat hukum pertama sampai hukum yang ke-10. Mudah-mudahan kita semua dapat bisa memahami setiap bagian ini. Hukum yang pertama, mengingatkan dan mempertegas siapa Allah bagi bangsa Israel. Dialah Tuhan yang membebaskan bangsa itu dari perbudakan dan membawa mereka keluar menuju tanah perjanjian. Dialah Allah pemilik kehidupan kita, pencipta kita, dan yang berkuasa menyelamatkan kita dari persoalan seberat apapun. Untuk itu, dialah satu-satunya Tuhan yang harus disembah dan kepadanya lah kita berpengharapan. Tuhan menjadi pusat dari segala aspek kehidupan kita. Itu hukum yang pertama. Kemudian hukum yang kedua. Hukum yang kedua memperjelas hukum yang pertama. Dalam hukum yang pertama kita diarahkan untuk mengenal siapa Tuhan dan karyanya. Sementara hukum yang kedua mengajarkan bagaimana sikap kita kepadanya.
Tuhan menjadi Allah satu-satunya yang harus disembah dan dipatuhi. Seluruh ibadah kita hanya tertuju padanya. Saudara-saudaraku, tujuan hidup orang percaya adalah mengasihi Allah dengan sepenuh hati dan hidupnya. Perselingkuhan iman akan berakibat buruk karena Tuhan akan memberi ganjaran atas penyelewengan, bahkan sampai kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Sementara kasih setia akan menjadi bagian orang yang mengasihinya dan berpegang pada perintahnya. Kemudian hukum yang ketiga. Hukum yang ketiga mengajarkan bahwa nama Allah itu kudus, sehingga manusia tidak boleh menyalahgunakan nama Allah demi kepentingannya, seperti untuk menutupi kebohongannya atau dosa. Nama Tuhan itu layak disebut dalam doa dan penyembahan. Kemudian hukum yang keempat, menekankan agar orang Israel membedakan, mengkhususkan, atau mengistimewakan dan menguruskan atau menyucikan hari Sabat dari hari lainnya. Hari Sabat kita pahami bersama adalah hari di mana bangsa itu harus berhenti dari segala pekerjaannya dan memusatkan perhatiannya kepada hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan rohani, serta mempererat hubungan pribadi dengan Tuhan, baik secara pribadi, keluarga, maupun dalam persekutuan bersama, seperti yang dilakukan saat ini. Hari ini juga menjadi hari perenungan bagi alam, bagaimana Allah memberi mereka kebebasan dan perbudakan bangsa Mesir, sehingga mereka semakin menyadari bahwa mereka harus benar-benar sesuai perintahnya. Itu empat hukum yang menyatakan hubungan manusia dengan Allah. Orang masuk ke hukum ke-5 sampai ke-10 yang ingin menyatakan bahwa hubungan manusia dengan sesamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hukum Taurat menjadi suatu hukum kasih. Itu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Mengasihi Tuhan tapi tidak mengasihi sesama, sama halnya sesuatu kebohongan dalam diri kita. Kalau orang lihat dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. 1 Yohanes 4 ayat 20 di sana katakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Demikian juga yang mengasihi sama, tapi tidak hidup dalam perintah Allah. Berarti dia hidup dalam kemunafikan dan kepura-puraan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan lihat bersama hukum yang kelima, yang adalah bagian bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan, dengan sesama. Hukum kelima mencakup semua tindakan baik, sikap hormat dan taat kepada orang tua. Ini sesuatu yang banyak kali terjadi dalam kehidupan kita. Sesungguhnya memang tidak semuanya harus dari orang sebagai anak, tetapi juga ini bagian juga ingin mengajarkan sesuatu hubungan timbal balik antara anak dan orang tua dengan anak. Karena itu, sebagai anak tentu kita harus melakukan yang terbaik bagi orang tua. Dan orang tua juga tentunya akan mengajarkan hal-hal yang harus dilakukan sebagai bagian untuk menjadikan anak atau menjadikan kita orang-orang yang takut akan Tuhan dan patuh kepada orang tua. Hukum yang keenam, melarang kita mengambil nyawa orang lain. Perjanjian baru tidak hanya mengutuk pembunuhan atau mengambil nyawa orang lain, namun
kebencian pun dikatakan sebagai tindakan pembunuhan. Orang lihat bersama-sama, nanti boleh ya tulis dulu, nanti baca sebentar. 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Jadi rasa-rasa juga kalau mulai coba saja benci pak sesama kita, berarti kita langsung mulai melakukan sesuatu yang tidak berkenan pada Tuhan. Kita langsung mengarahkan diri kita pada pembunuhan. Jadi kalau orang cuma karena tutong petamang dia salah berkata-kata, so bikin sakit, orang mulai benci pada dia, orang mulai membalas sesuatu padanya. Ini mulai berasa, orang. Selanjutnya, hukum yang ketujuh merupakan antisipasi terhadap ketidaksetiaan. Ketidaksetiaan akan menimbulkan perselingkuhan, baik secara jasmani maupun rohani. Apakah selingkuh terhadap pasangan hidup maupun selingkuh iman. Jadi orang mulai menomorduakan Tuhan, orang lebih mementingkan, lebih percaya pada pengalaman kita daripada pada firman yang memberikan kekuatan kepada kita. Orang mulai menomorduakan. Kemudian hukum yang ke-8 melarang kita mengambil yang bukan kepunyaan kita. Kecurangan, penipuan, korupsi adalah bentuk-bentuk pencurian yang tentu saja merugikan orang lain. Untuk itu hukum yang ke-8 ini menuntut umat Tuhan untuk hidup dalam kejujuran. Hidup dalam kejujuran dalam banyak hal tentunya. Bagi adik-adik dan teman-teman pembina yang masih sekolah, yang kuliah, apalagi sekarang cuma belajar atau kuliah daring dengan gampang atau asikwa nak dapat lihat toh. Tetapi bagaimana orang mewujudkan kejujuran itu dalam segala hal, bukan hanya dilihat orang lain, tetapi di dalam diri kita, dan orang meyakini bahwa Tuhan selalu hadir bersama-sama dengan kita dan selalu melihat kita. Kemudian hukum yang ke-9 mengarahkan kita untuk mengatakan segala sesuatu berdasarkan kebenaran tentang sifat atau tindakan orang lain. Hukum ini mengajarkan kepada kita bahwa hubungan dengan sesama sangat tergantung kepada bagaimana kita berpendapat dan berkata-kata tentang dia. Kemudian hukum yang ke-10 menghendaki agar kita mampu menahan diri dalam keterbatasan kita. Hukum ke-10 ini mengajar kita untuk lebih banyak bersyukur atas berkat Tuhan yang telah kita terima. Kita mensyukuri atas setiap hal yang boleh teralami dalam hidup kita. Karena keinginan tanpa rasa syukur bisa mengiring kita kepada iri hati, tamak, dan pada akhirnya melakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang orang inginkan tanpa mempedulikan siapapun yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu mari kita merefleksikan setiap bagian dari hukum Tuhan ini yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan telah berikan terlebih dahulu kepada orang Israel. Dan ketika Tuhan berikan ini bukan untuk membuat bangsa itu hidup seperti robot yang dikendalikan Allah. Tujuan Allah adalah agar hukum ini dapat terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, untuk mengatur tingkah laku kita. Yang kedua, memberitahukan apa dosa bangsa Israel dan dosa kita. Kemudian, tujuan yang ketiga, untuk membangkitkan kesadaran bangsa Israel, tetapi juga kesadaran orang semua yang ada saat ini.
Yang kelima, yang keempat, mencegah mereka jatuh ke dalam perbuatan yang tidak dikehendaki Allah. Dengan hukum ini, maka setiap kita tidak akan mudah jatuh ke dalam hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Yang kelima, menjadarkan bangsa Israel bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah bagi mereka yang penuh pengampunan, kasih karunia, dan penebus umat manusia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hukum Taurat memang tidak menjadi jalan keselamatan bagi orang Kristen, namun sebagai penuntun bagi kita untuk sampai pada Kristus datang, supaya kita dibenarkan oleh iman. Orang boleh lihat dalam Galatia 3 ayat 24. Melakukan hukum Taurat berarti kita menghidupi hukum kasih yang dirangkum Yesus dalam Matius 20 ayat 37 sampai 40. Tuhan Yesus telah mengenapi hukum Taurat, sehingga melalui Dialah Allah akan berbicara kepada kita. Dengan melakukan perintah Yesus dan mengasihinya, maka kita mengimani bahwa di dalam Dialah keselamatan kita. Biarlah mata kita senantiasa tertuju pada Kristus yang telah menyelamatkan kita dan melayakkan kita menjadi pewaris kerajaan-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, remaja dan kakak-kakak pembina, keluarga besar, remaja teladan wilayah Manado Barat Daya. Dari firman Tuhan ini, yang orang boleh lihat bersama, yang boleh orang dengar bersama, akan mengantarkan kita untuk memiliki pelita hidup dengan melakukan hukum Tuhan sebagai buah dari iman kita. Apalagi kita semua dikatakan sebagai teladan. Teladan bukan cuma ketika orang datang beribadah, tetapi di dalam banyak hal, dalam berbagai situasi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melakukan hukum Tuhan bukan untuk memperoleh keselamatan, tetapi karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Bukan lagi seperti apa yang dikatakan orang. Hukum dibuat untuk dilanggar. Ini sesuatu yang salah bagi setiap anak-anak Tuhan tentunya. Karena hukum diperlukan dalam kehidupan manusia untuk mencegah manusia bertindak di luar batas kewajaran. Walaupun tidak dapat dibantahkan, kita sering seperti bangsa Israel yang tegar tengkuk, itu keras kepala, sulit diatur dan tidak mau menurut. Nah, mulai barasa itu orang kita masuk ndak di kategori orang yang tegar tengkuk? Kita masuk ndak di orang yang keras kepala, susah mau atur, bahkan ini mau menurut. Jadi kalau mulai masuk di situ ya mulai barasa sekarang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya sesungguhnya melalui iman kita telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Untuk itu kita diminta untuk tetap taat pada hukum yang ada di dalam kehidupan kita, yang Tuhan izinkan hadir di tengah-tengah keluarga. Tentu ada banyak aturan-aturan yang mengatur di sekolah, di gereja, di masyarakat, termasuk orang di situasi sekarang ini, di masa orang mengatakan sekarang new normal. Walaupun situasi new normal ini sebenarnya jauh lebih berbahaya, karena justru orang dulu masih
5 orang yang terinfeksi, orang selalu waspada, berjaga, selalu pakai masker, selalu jaga jarak. Kak melihat banyak sekarang, justru ketika ribuan, orang seakan-akan menganggap itu sesuatu yang biasa. Tanpa melihat lagi, ini sesuatu yang harus tetap diwaspadai. Walaupun pemerintah telah menerapkan sesuatu yang baru, kenormalan baru dalam kehidupan kita. Tetapi protokol kesehatan harus tetap dijaga. Itulah aturan yang sebenarnya disampaikan kepada kita untuk orang lakukan di dalam kehidupan kita saat ini. Nah itu teman-teman teladan harus tetap memberikan contoh yang baik. Bagaimana orang menyampaikan melalui tindakan kita, bahwa orang melakukan protokol kesehatan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk itu taatlah juga pada setiap hal yang selalu disampaikan kepada kita. Sehingga orang dapat mewujudkan kasih yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Akhirnya, sebagai bagian dari keluarga besar remaja teladan Tumim wilayah Manado Barat Daya, taatilah setiap peraturan yang berlaku sekecil apapun itu. Ketika kita taat pada peraturan, maka kita juga telah menjadi pelita. Menjadi pelita itu berarti menjadi teladan bagi sesama kita. Bukan hanya di dalam perkataan, tetapi tindakan kita. Mari orang wujudkan bersama. Kalau orang berkomitmen, kalau orang sungguh-sungguh mau melakukan ini, Kak yakin banyak hal yang dapat orang wujudkan. Banyak hal yang dapat terjadi. Perubahan-perubahan kecil apapun akan mulai nampak di orang-orang yang ada di sekitar kita. Di tengah-tengah keluarga kita, tetangga kita, jemaat kita, gereja kita. Bahkan ketika nantinya gereja-gereja yang ada di wilayah Manado Barat Daya dalam rencana di bulan September mulai akan membuka gereja. Bagaimana orang menunjukkan itu? Kak berharap orang menjadi pelopor, menjadi keteladanan dalam menunjukkan bahwa seperti inilah protokol kesehatan yang harus tetap diterapkan. Sekalipun orang beribadah, orang punya iman bahwa orang akan terjangkit. Tetapi orang harus bisa menunjukkan bahwa orang harus mengikuti protokol kesehatan yang terus disampaikan oleh pemerintah. Sehingga orang akan dapati ada klaster baru di wilayah Manado Barat Daya. Cuma karena orang ikuti protokol kesehatan dalam beribadah. Mari orang persiapkan segala sesuatu itu. Bahkan minggu depan pemerintah Kota Manado telah menyampaikan tanggal 30 adalah pengucapan syukur Kota Manado. Mari orang tetap mengikuti anjuran pemerintah. Orang bersyukur tetapi tetap taat pada apa yang disampaikan oleh pemerintah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Malam hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami untuk dapat memberlakukan, menjadikan firman-Mu itu menjadi pedoman dalam hidup kami. Hari ini, besok dan selalu terus. Jangan biarkan kami Bapa hanya menjadi pendengar saja. Tetapi tolong kami untuk dapat menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Hari ini, besok dan selalu terus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa ini. Amin.
Diucapkan terima kasih untuk Kak Alrian yang telah membawa firman Tuhan pada hari ini. Semoga kita yang mendengarkan dapat diberkati dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita akan masuk dalam bagian pemberian persembahan. Mari kita angkat pujian persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesus, ku terima korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahku. Dipersilakan kepada Kak Eva yang akan memimpin doa syafaat. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu. Engkau telah menuntun jalannya ibadah kami pada malam hari ini, dari awal hingga dapat berakhir dengan baik. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati kadim kami, Kak Aldrin Lombogia ST yang telah memberitakan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati dia dalam tugas tanggung jawab pelayanannya, dan biar kiranya berkat kesehatan dan kekuatan juga menjadi bagian kehidupannya. Kau juga kiranya memberkati teman-teman yang telah mengambil bagian dalam peribadatan kami pada malam hari ini. Kiranya Engkau terus memakai kami semua agar dapat dengan sungguh dan heran dalam melayani Engkau. Tadi juga Bapa, kami telah memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang telah kami berikan dapat dikelola dengan baik dan menunjang pelayanan-Mu di muka bumi ini. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa bagi kami, keluarga besar Remaja Teladan Wilayah Manado Barat Daya, kiranya Engkau memberkati pengurus-pengurus yang ada, dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, hingga kami seluruh anggota yang ada. Kiranya melalui organisasi kami ini Tuhan, nama-Mu terus dipermuliakan. Juga kiranya Engkau memberkati panitia pemilihan Remaja Teladan Wilayah Manado Barat Daya tahun 2020. Kiranya Engkau terus menganugerahkan semangat dan sukacita bagi mereka dalam menjalani tugas dan tanggung jawab pelayanan mereka. Dan biarlah Engkau terus campur tangan dalam kelanjutan pemilihan Remaja Teladan MBD tahun 2020. Kami juga mau berdoa Bapa bagi Gereja Masih Injili di Minahasa, terlebih khusus jemaat-jemaat yang ada di wilayah Manado Barat Daya. Kiranya Engkau terus memberkati pelayanan-pelayanan yang ada, lebih khusus di Komisi Pelayanan Remaja Wilayah, agar setiap program-program yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik, seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Tak lupa juga Bapak, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, yang baru saja memasuki usia kemerdekaan yang ke-75 tahun. Kiranya Engkau memberkati jajaran pemerintahan yang ada dari pusat sampai ke pelosok daerah, biarlah hikmat yang berasal daripada-Mu menjadi bagian kehidupan mereka, sehingga kebijakan apapun yang mereka keluarkan, itu semua dapat sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di sorga, kami juga berdoa memohon pemulihan-Mu atas bangsa dan negara kami yang dilanda wabah virus corona. Kiranya pandemi ini bisa segera berlalu dari kehidupan kami, agar kami dapat beraktivitas kembali tanpa rasa takut
dan khawatir seperti sedia kala. Berdoa juga kami bagi seluruh tenaga medis yang ada, kiranya kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan perlindungan-Mu beserta dengan mereka. Inilah doa permohonan dan syukur kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu yang penuh kasih. Kami akan akhiri doa ini dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita pada penghujung ibadah kita pada saat ini. Seperti yang telah kita buka pada ibadah ini, kita akan tutup juga dalam doa untuk ibadah kita. Tapi sebelum kita berdoa, kita angkat pujian yang berjudul Engkaulah Perisaiku. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalam-Mu, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Dipersilakan pada Kak Brigita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Yesus yang baik, kembali lagi kami datang mengucap syukur Kau berkati terus kami, lindungi kami, jaga kami Tuhan, agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, yang menjadi doa dan pengucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, ibadah kita telah selesai pada pertemuan kali ini. Dipersilakan untuk saat berdoa. Oke, puji Tuhan, terompe ibadah pada kali ini sudah bisa berakhir dengan baik. Terima kasih untuk Kak Aldrin Lombogia yang sudah membawakan firman pada saat ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati Kak dalam tugas dan pelayanan. Terima kasih juga untuk teman-teman 19 yang sudah memimpin ibadah pada kali ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati. Dan juga untuk teman-teman dan kakak-kakak sekalian yang sudah bisa hadir pada ibadah saat ini, kiranya Tuhan selalu memberkati kita sekalian. Sekarang kita masuk dalam pengumuman untuk ibadah bulan depan, ibadah bulan September, sebagai penyelenggara dari Remaja Teladan tahun 2018. Dan untuk Kadim akan diinfokan lagi di grup. Dan untuk persembahan pada ibadah kita kali ini akan dikumpulkan di ibadah selanjutnya kalau sudah memungkinkan kita untuk ibadah seperti biasanya. Juga untuk ibadah bulan depan mungkin masih akan dilaksanakan via Zoom kalau DP keadaan memang masih belum memungkinkan. Sekarang mungkin ada sepatah dua kata dari pengurus keluarga besar Remaja Teladan Wilayah Manado Barat Daya, dari Kak Kartini mungkin, kalau Kak Kartini ada. Oh, belum ada penyampaian.